Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih sebelumnya pada penonton yang telah sempat untuk menonton video saya kali ini. Dan di video ini saya ingin menguraikan mengenai jurnal tentang pelaksanaan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jurnal Wawasan Yuridiksi tempat saya menemukan jurnal ini dan penciptanya yaitu Isnanto Bidja dari Fakultas Hukum Universitas Tompotika. Lalu kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, dalam jurnal ini, hasil penelitian menemukan bahwa dukungan normatif pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Banggai nomor 10 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai dengan diterbitkannya peraturan pelaksanaan perda tersebut, yaitu Peraturan Bupati Banggai nomor 14 tahun 2011 dan Peraturan Bupati Banggai nomor 15 tahun 2019. Nah, dalam hal pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Di antaranya itu adalah dukungan pendaftaran pembuatan fasilitas yang diperbolehkan untuk merokok dan dukungan budaya kultur masyarakat sekitar. Dan seperti yang kita tahu, kesehatan itu adalah salah satu hak asasi manusia yang juga menjadi tujuan dari negara Indonesia yang sudah dapat kita lihat dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dapat kita lihat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga diatur di dalam Undang-Undang Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Lalu, kawasan tanpa rokok merupakan salah satu usaha pemerintah dalam upaya memberikan lingkungan yang baik tadi, dan juga usaha pemerintah dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Dan kita tahu, merokok itu adalah salah satu masalah kesehatan karena tingkat penggunaannya masih tinggi di Indonesia. Dari riset kesehatan dasar menyatakan bahwa terdapat peningkatan prevalensi merokok penduduk umur 10 tahun dari 28% pada tahun 2013 menjadi 29,3% pada tahun 2018. Nah, pada saat ini tuh, kebiasaan merokok tuh bukan hanya dari kalangan dewasa, juga menjadi masalah pada kalangan remaja dan bahkan anak-anak yang belum cukup umur. Dan setiap tahun, frekuensi penderita penyakit kronis akibat rokok ini juga terus meningkat. Dan yang kita tahu juga bahwa resiko dari bahaya rokok ini lebih tinggi adalah dari perokok pasif daripada perokok aktif, yaitu 3 kali lipat lebih besar. Nah, oleh karena itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yaitu pada pasal 115 yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok, dan dalam ayat 2-nya itu adalah pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Nah, dari argumentasi tadi, maka pemerintah daerah Kabupaten Banggai tadi membuat peraturan daerah nomor 10 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok yang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 115 Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tadi tentang kesehatan. Nah, peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok tadi itu dimaksudkan untuk melindungi masyarakatnya dari penyakit yang diakibatkan oleh merokok, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai tadi itu juga sudah termasuk katakan sebagai upaya kesehatan. Nah, dan itu kewajiban pemerintah untuk menetapkan kawasan tanpa rokok juga sudah diatur di dalam pasal 52 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aktif berupa produk tembakau. Nah, dari ketentuan tadilah kemudian ditetapkan kembali dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 tentang kawasan tanpa rokok yang mengatur sebagai berikut. Lalu, permasalahan yang difokuskan pada pelaksanaan pasal 5 tadi, yaitu khususnya adalah ayat 2, yaitu apakah tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok tadi itu telah dilaksanakan secara efektif atau tidak oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai. Nah, oleh karena itu, mari kita tinjau dari beberapa hal yang sudah disebutkan dalam pasal 5 ayat 2 tadi. Karena keterbatasan waktu, akan membahas 2. Yang pertama adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, bisa kita lihat di tabel di samping, ada beberapa pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Banggai, yaitu fasilitas seperti rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas induk, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, posyandu, poskesdes, dan polindes. Nah, berkaitan dengan fasilitas pelayanan kesehatan, berdasarkan kebijakan Kepala Dinas Kesehatan, khusus fasilitas kesehatan telah diberlakukan kawasan tanpa rokok sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Nah, tetapi dalam hal penegakan hukum, pengawasan itu masih belum optimal
Hal ini masih dapat ditemukan dari banyaknya pengunjung yang merokok di kawasan tanpa rokok di fasilitas pelayanan kesehatan. Tetapi itu tidak diberikan sanksi, tapi hanya sebuah teguran dari tenaga kesehatan. Harusnya tuh kan diberikan sanksi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 22 ayat 3 Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 yang menyebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, pasal 6 dan pasal 7 ayat 1 dikenakan denda administratif sebesar Rp250.000 yang bisa menjadi efek jera bagi orang-orang yang masih bandel akan peraturan ini. Lalu yang kedua adalah tempat proses belajar dan mengajar yang merupakan sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan, dan atau pelatihan. Berdasarkan dari uraian tadi, maka tempat belajar yang dimaksud, baik formal maupun informal, dapat kita katakan sebagai kawasan tanpa rokok. Nah, di samping tabel ini adalah tempat proses belajar mengajar yang ada di Kabupaten Banggai. Nah, dari yang kita lihat bahwa dari pemerintah daerah Kabupaten Banggai ini, mulai dinas pendidikannya tuh baru melaksanakan penerapan kawasan tanpa rokok terhadap sekolah-sekolah formal di bawah dinas pendidikan Kabupaten Banggai saja, sehingga pelaksanaan itu tadi dapat dikategorikan sebagai belum maksimal. Lalu terakhir, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah peraturan daerah Kabupaten Banggai nomor 10 tahun 2017 ini tentang kawasan tanpa rokok telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai yang ditindaklanjuti dengan terbitnya Petunjuk Operasional Peraturan Bupati Banggai Nomor 14 Tahun 2019 tentang pengawasan dan inspeksi kawasan tanpa rokok dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 15 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan reklame produk rokok. Nah, akan tetapi dalam pelaksanaannya tadi masih terdapat beberapa kendala. Di antaranya adalah pendanaan untuk pembuatan fasilitas yang diperuntukkan untuk merokok, lemahnya dukungan aparat penegak hukum terhadap peraturan ini, dan kebiasaan dari masyarakatnya yang sampai sekarang masih belum teredukasi mengenai bahaya dari rokok ini, bahaya merokok di kawasan tanpa rokok ini. Dan baiklah, itu uraian dari saya. Apabila tadi saya akui banyak sekali kesalahan ucap dan kata-kata yang terbata-bata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih telah menonton video saya. Dari Taufik Widayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.